Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, kami dari kelompok 1 Ya. kelas 10 DKP 2 untuk tugas pelajaran mata pelajaran PAI ingin meminta jawaban dari pertanyaan yang kami sampaikan. Insyaallah. Yang pertama, menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan perbuatan zina dalam pandangan Islam? Bisa dijawab, Pak. Al-Quran sudah menjelaskan bahwa wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina karena perbuatan itu adalah mendekati perbuatan yang sangat jelek sekali. Itu Al-Quran sudah menjelaskan. Ya Pak, terima kasih ya Pak atas jawabannya. Terus ke pertanyaan yang kedua, ada faktor apa saja yang paling sering menyebabkan remaja atau masyarakat terjerumus ke dalam perbuatan zina? Yang pertama, pergaulan bebas. Yang kedua, tidak terkontrolnya orang tua. Dan yang terakhir, itu agama selalu diabaikan. Jadi akhirnya sewenang-wenang dan seandainya seperti itu, pasti mendekati karena hal seperti yang akan mendekati zina tersebut. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Terus yang ketiga, bagaimana pengaruh pergaulan bebas terhadap meningkatnya perilaku zina? Pengaruh zina adalah yang pertama, ya, dari aspek keagamaan, yaitu otomatis dalam Al-Quran sudah tadi dijelaskan bahwa itu akan mendekati karena perbuatan yang sangat jelek. Untuk itu jauhi dan sampai mendekati hal tersebut. Banyak kejadian yang telah pengaruhnya zina itu dari psikologi, dia akan terhindar, dia akan termasuk dalam psikologi itu adalah beliau tuh orang yang mengatakan seperti itu, orang yang sedang memperbuat seperti itu dengan secara tidak langsung dia akan minder, malu dan sebagainya. Itu aja. Oke Bapak, terima kasih. Dilanjut ke pertanyaan keempat. Sejauh mana peran media sosial, internet, dan tontonan drama dalam memicu perbuatan zina? Itulah adanya teknologi yang kita alami sekarang, utamanya dalam pengaruh HP, sehingga IQ untuk mendekati hal seperti itu dengan sendirinya perilaku tersebut ingin melaksanakan, ingin mempraktekkan, maka jauhilah dan terbatasilah. Kita ada HP itu ada waktunya, ada waktu untuk dipegang, ada waktunya untuk dipakai, dan ada waktunya untuk istirahat. Untuk itu jangan fokus kepada HP, karena ini ada suatu, kalau dari informasi luar negeri atau dari intelijen dan sebagainya, itu adalah suatu termasuk untuk menghancurkan generasi muda dan generasi yang akan datang. Itu saja. Oke Pak, terima kasih jawabannya, sangat membantu. Terus ke pertanyaan kelima, bagaimana kurangnya pendidikan agama dan pengawasan keluarga dapat mempengaruhi perilaku remaja? Dekatilah para ulama, dekatilah para kiai, dan dekatilah ustadz, agar kita selalu ingat kepada agama, agar kita selalu ingat kepada hal-hal yang tidak diinginkan, dan selalu memegang teguh ajaran agama. Pentingnya agama itu adalah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, utamanya generasi muda yang keadaan seperti ini sangat jauh. Karena itulah fungsinya agama tetap harus dijalankan, harus dipegang, dan ingat jangan sampai menjauhi para ulama. Pinta dari para ulama, para kiai, nasihat-nasihat tentang agama, karena dari kita tanpa agama, kehidupan kita akan terombang-ambing. Itu saja. Dilanjut dengan pertanyaan keenam ya Pak. Apa dampak negatif dari perbuatan zina, baik dari segi agama, kesehatan, maupun sosial? Dampaknya Pak. Dampaknya tadi sudah diterangkan,
innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Itu akan mendekati kepada kemunkaran, maka jauhilah zina tersebut. Pandangan agama tentu juga dengan pandangan dari pemerintah atau dari pemerintah ya, itu otomatis dari segi ke pemerintahan, daya kita menurun dan pikiran kita ke generasi muda tidak ada fokus ke masalah kepemerintahan. Dampaknya itulah saja. Terima kasih Pak buat jawabannya. Dilanjut ke pertanyaan ke-7. Menurut Bapak, bagaimana cara mencegah perbuatan zina di kalangan remaja? Ini Pak yang paling penting banget. Jauhilah mendekati zina. Contoh, kita kebetulan kita mendapatkan HP masing-masing, jangan selalu memutarkan hal-hal yang akan mendekati karena perbuatan zina tersebut. Dari segi film apalah gitu, terus dari kita hubungan antara teman kita, terus dari perkataan juga, dari perbuatan kita juga. Itulah intinya, jauhi pandangan-pandangan yang akan mendekati karena masalah syahwat itu. Oke Pak, terima kasih Pak buat jawaban yang ke-7. Dilanjut dengan pertanyaan nomor 8 Pak. Apa peran orang tua, sekolah, dan masyarakat dalam melindungi generasi muda dari perbuatan zina? Peran dari orang tua, ikutilah pelajaran yang negatif. Pelajarilah apa yang telah disampaikan orang tua, ikuti nasihatnya satu orang tua, otomatis juga dari guru-guru yang sifatnya mendidik, yang sifatnya baik, yang sifatnya jangan sampai hal, otomatislah yang namanya guru dan orang tua itu pasti menginginkan anak itu yang terbaik dan soleh. Itu saja. Terima kasih Pak buat jawabannya. Pasti itu sangat membantu, karena generasi sekarang tuh kayak udah rusak gitu lah, susah banget. Dilanjut ke nomor 9. Nasihat apa yang sebaiknya diberikan kepada remaja agar mampu menjaga pergaulan dan kehormatan diri? Nasihat yang paling utama, ikuti nasihat orang tua yang baik. Memang kalau guru dan orang tua otomatis menginginkan anak tersebut baik kelakuan, baik pribadi dan sebagainya. Yang terakhir, nasihat dari orang tua yang tadi telah disampaikan dari awal, mengenai masalah zina, jauhi perbuatan zina, jangan sampai mendekati. Banyak faktor yang mendekati zina, termasuk pergaulan bebas, termasuk dari perkataan dan perbuatan, dan hindari hal-hal yang mendekati masalah zina. Banyak, bukan karena zina yang termasuk zina itu banyak. Ada zina mata, ada zina tangan, ada zina kaki, ada zina telinga. Zina telinga ketika kita mendengarkan hal yang mendekati karena masalah zina, itu termasuk zina telinga. Zina mata, apa yang dilihat kita, termasuk zina yang mata yang mengandung hasrat kita dari mata, itu termasuk zina mata. Termasuk hidung ya, kita mencium bau-bau wangi yang sangat mempengaruhi, itu juga zina telinga. Dan semua anggota badan yang ada di anggota badan itu, ketika kita termasuk itu zina tersebut. Zina bukan zina mendekati seperti hubungan suami istri saja ya. Jadi zina itu adalah termasuk di anggota badan kita, termasuk zina. Tadi lagi dikatakan zina mata, zina telinga, zina hidung, zina mulut, zina tangan, dan zina kaki. Itu semua zina kalau dipergunakan kepada hal-hal yang negatif itu. Itu saja ya. Oke, Pak, dilanjut ke pertanyaan terakhir Pak, yaitu pertanyaan nomor 10 Pak. Ini pertanyaan yang paling paling penting lah. Intinya tuh, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada siswa agar menjauhi perbuatan zina dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Pesan dari saya,
memang ini sering saya sampaikan kepada generasi muda itu bukan generasi yang menonjolkan orang tuanya. Ya, generasi muda bukan yang mengangkuhkan siapa orang tua saya, tapi buktikan diri kita sampai sejauh mana berbakti kepada orang tua, berbakti ke bangsa dan agama, berbakti kepada lingkungan, berbakti kepada saudara teman. Jadi intinya kita sebagai seorang siswa, ya tadi pertama kita jauhi hal-hal yang akan mendekati masalah zina. Kedua, kita patuhi orang tua. Kalau katakan orang tua itu jelek, kita ikuti jelek. Jangan lewek orang sorangan gitunya. Sama sorangan ikuti. Walaupun dikatakan kata orang tua jelek, kita bagus. Kita harus mengikuti orang tua. Itu aja. Itu aja, Pak. Terima kasih ya, Pak, buat pesannya. Sama-sama. Terima kasih, Pak, untuk wawancaranya. Kalau boleh tahu identitasnya, Pak, dari nama. Baik. Nama saya Abdul Rosid. Ya. Bapak Abdul Rosid. Kalau sebut daerah kampung sini Bapak Ustadz Adung, ya. Tapi saya nggak mau deketan Ustadz dan nama Ustadz sama. Alamat Dusun Babakan RT 1 RW 8 Dusun Babakan, Desa Luragung Landuh. Bertepatan dalam kesempatan ini kami bertugas sebagai keagamaan. Kalau katakan tokoh agama. Kebetulan di Babakan di sini saya sebagai tokoh agama dikatakan seperti itu. Tapi mudah-mudahan intinya saya hanya melanjutkan perjuangan orang tua. Yang pertama amanat dari orang tua dulu menginginkan agama seperti di sini. Yang kedua melanjutkan amanat juga orang tua seperti hanya masjid. Dulu tidak ada masjid, sekarang ada masjid, alhamdulillah. Itu saja intinya saya, insya Allah dengan doa kalian juga, dengan doa orang-orang tua di sini juga, insya Allah saya akan melaksanakan amanat orang tua. Itu saja, mudah-mudahan amanat saya ini tersampaikan dan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak, telah menjawab pertanyaan dari kami. Sama-sama. Saya ucapkan terima kasih banyak ya, Pak, untuk waktunya. Ya, sama-sama juga. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.